Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word, atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap kita tentu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan yang istimewa ini juga telah hadir bersama dengan kami, hamba Tuhan kita yang juga tentunya luar biasa, di mana beliau telah siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan, dan pastinya akan membangun iman kita lebih lagi. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita lebih dahulu, mari angkat suara kita akan memuji dan memazmur bagi nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Kita sebagai orang benar berlari ke sana dan kita menjadi selamat. Puji Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Selamanya hanya Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan bahwa selamanya Engkau tetap Allah Tuhan, sekalipun bumi bergoncang, Engkau tetap Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus berikan kami semua hikmat serta pengertian, dan juga mudahkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua Tuhan. Dan mudahkan kami juga untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya harap dan kita semua selalu berdoa kita semua baik-baik dan sehat-sehat. Dan pada saat ini kita berdoa biarlah Roh Kudus sendiri mengambil alih waktu ini, dan Roh Kudus sendiri yang memberikan kata-kata yang tepat untuk kita dapat mendengar firman Tuhan dan dilayani oleh Roh Kudus yang luar biasa di dalam nama Yesus. Amin. Dan pada saat ini saya akan bicara mengenai yaitu badai dalam kehidupan kita. Ya, banyak sih badai dalam kehidupan kita, misalnya seperti banjir yang besar, atau gempa bumi, atau gunung meletus, dan lain-lainnya. Dan juga ada sifat yang pribadi dalam kehidupan kita, misalnya yaitu kematian daripada orang yang kita kasih atau dalam keluarga kita. Masalah dalam pekerjaan, kita di PHK-kan, dan itu atau juga sahabat yang kita bina begitu lama, tahu-tahu apa yang terjadi yaitu mereka meninggalkan kita, dan begitu banyak lagi badai kehidupan. Bisa aja ada masalah dalam keuangan saudara, yaitu investasi salah sehingga saudara terlilit dalam hutang piutang. Ya, jadi kita juga di dalam sebuah badai, kita nggak tahu kapan habisnya badai tersebut. Tapi kita lihat yaitu bagaimana sebetulnya firman Tuhan telah memberikan pada kita yaitu jangkar atau sauh kehidupan yang dapat memegang kapal kehidupan kita selama badai-badai tersebut. Kita lihat yaitu sama-sama di kisah para rasul, ini mengenai yaitu Rasul Paulus menghadapi badai yang mengancam nyawanya. Dia sedang dalam perjalanan ke Roma untuk menemui kaisar untuk diadili. Dan selama 14 hari kapal berada di tengah-tengah laut yang sedang mengamuk. Namun Rasul Paulus, orang udah pasti panik lah ya, karena mereka kalau di tengah badai, gak heran yaitu kalau kapal itu karam, dan akhirnya banyak juga jiwa yang terancam, dan banyak juga jiwa bisa mati ya. Maka tapi yang luar biasanya Rasul Paulus itu gak panik. Saat kru panik, seluruh awak kapal itu panik, tapi Rasul Paulus gak panik. Dia berdiri teguh, karena dia memiliki jangkar-jangkar yang teguh di dalam kehidupannya dia, yang membuat dia merasa itu aman. Dan kita lihat teksnya yaitu dari Kisah Para Rasul 27, itu ayat 14 sampai 44. Saya nggak akan bacakan seluruhnya, saya percaya saudara Alkitab, saudara baca firmannya, itu sangat bagus dan sangat menguatkan. Di sini kita lihat di mana para pelaut yang pemberani pada zaman itu ya pasti sangat pemberani. Ini berada dalam badai yang tampaknya sangat besar sekali. Dalam upaya menyelamatkan kapal dan nyawa mereka, mereka juga harus membuang yaitu 4 jangkar atau 4 sawi itu ke laut. Kalau saudara lihat di ayat 29 dikatakan, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Namun di kapal itu kita tahu sekali lagi di situ ada Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dan memiliki iman yang sangat kuat di dalam Tuhan. Ya, dia kalau kita mengatakan orang yang istimewa. Kalau kita lihat yaitu kehidupan Rasul Paulus, nomor 1 dia pasti adalah anak Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan dan dia juga saya mengatakan sebagai anak Tuhan. Dia yang seorang yaitu hamba Tuhan yang menjalankan misinya Tuhan. Dan juga dia adalah Rasul Paulus terkenal dengan imannya yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena dia mengenal Tuhannya, dia memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan juga dia memiliki persekutuan yang luar biasa, artinya persekutuan yang sangat dalam dengan Tuhannya. Dan kita lihat di sini, Rasul Paulus berada di tengah-tengah badai tersebut. Dan kalau saudara lihat lagi dan saudara membaca teksnya lebih lagi, saya menyadari bahwa Paulus juga yaitu itu secara jasmani ya, kalau umpamanya ini umpamanya kapalnya, kalau dibuang 1 sauh aja, pasti kapalnya itu akan muter-muter, yaitu kena badai, terombang-ambing kanan kiri, dan pada akhirnya itu hancur. Kebetulan ada mouse-nya saya. Dan tetapi kalau umpamanya dia ada 4 sauh yang kuat kanan kiri,
malah itu akan membuat kapal tersebut yaitu tetap stabil dan tidak terombang-ambingkan. Maka kalau kapal itu bisa tetap stabil di dalam sebuah badai yang besar, maka seluruh yaitu awak kapal itu pun akan selamat. Benar nggak? Dan itu secara jasmani. Tapi kita pelajari di sini, saya pelajari yaitu sebetulnya ada 4 jangkar rohani yang kita bisa pelajari, yang saya dapat pelajari yaitu daripada kehidupan Rasul Paulus. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan di sini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, ya. Jadi pengharapan iman itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kita lihat di sini yaitu sauh atau jangkar yang sama yang membuat Paulus tetap teguh dalam lautan badai juga tersedia bagi saudara dan saya. Ini apa yang saya pelajari dari mengenai firman ini, mengenai 4 sauh atau jangkar yang kuat bagi kehidupan saya, dan saya harap juga ini sebuah pelajaran yang baik bagi kehidupan saudara. Jangkar pertama ialah hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus tahu Tuhan selalu beserta kita. Dan Tuhan akan meyakinkan kita, ya. Kalau saudara lihat di ayat 23, Kisah Rasul 27 ayat 23, dia katakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ini apa malaikat itu katakan, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Wow. Dan dia bisa merasakan begitu besar badainya, tapi Tuhan mengirimkan malaikatnya. Ya, saudara lihat di situ. Dan setelah itu yang membuat yaitu damai di hati Paulus, bukan? Saya percaya itu pasti akan menguatkan siapa aja di tengah badai gelora yang besar sekali, ya. Di dalam Ibrani 13 ayat 5, kita lihat di sini juga yang bagian B dikatakan di sini. Ini ya, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi itu janji Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu selalu hadir beserta kita. Dimanapun kita berada, saya percaya, kalau kita percaya, saya percaya, yaitu di dalam badai atau di dalam ketakutan yang sangat luar biasa, saudara mengatakan, Tuhan saya percaya engkau beserta saya karena firman-Mu yaitu mengatakan demikian. Matius 28 ayat 20, di sini Yesus sendiri mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sampai kapan? Sampai pada akhir zaman. Artinya nggak akan berkesudahan selama kita berada dalam bumi ini, saudara berada dalam bumi ini. Yaitu Tuhan selalu menyertai kita semua. Mazmur 23 ayat 4, ini lihat Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau di dalam bahasa Inggris yaitu shadow of death. Jadi artinya lembah, shadow of death, jadi artinya adakan cerita-cerita itu di mana yaitu yang membayangi adalah maut dan kematian. Artinya sangat nggak mungkin untuk saudara keluar dari situ hidup-hidup. Karena kematian itu yang menaungi saudara, yang mengelilingi saudara di lembah-lembah demikian. Maka dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau Tuhan bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi kalau saudara lihat di sini yaitu meskipun kita nggak merasakan Tuhan, tapi saya percaya sangat kuat sekali bahwa penyertaan Tuhan itu beserta kita dimanapun saudara berada, apapun masalah saudara, saya percaya yaitu kalau saudara anak Tuhan, penyertaan saudara Tuhan itu selalu berserta saudara. Ini ada sebuah bukan ilustrasi, ini kejadian yang maksudnya cerita ini benar-benar terjadi, jadi bukan sebuah ilustrasi. Jadi seorang ibu mengatakan kepada anaknya, kamu sudah cukup besar, sekarang kamu pergilah sekolah sendiri. Dia mengatakan, gimana ya kalau saya sekolah? Nah, mulailah anak kecil ini, anak laki-laki, dia mulai nangis-nangis setiap kali dia lihat ke mamahnya, dia bilang, mama aku akan pergi sekolah. Mamanya bilang, ya pergilah. Mama nggak kehilangan aku? Enggak, kata mamanya. Mama nggak mau berjalan sama aku? Waktu kayak gitu, mamanya bilang kayak gini, enggak, you already a big boy, kamu tuh udah besar, kamu bisa pergi sekolah sendiri. Oh, oke. Terus kayak gitu mamanya bilang, ingat, jangan bicara sama orang asing. Jangan bicara sama orang asing. Jadi apa yang terjadi yaitu anak ini pergi ke sekolah,
Ibunya juga bilang, kalau kamu pulang sekolah, langsung pulang. Jangan main kemana-mana, jangan berbicara kepada orang asing, langsung pulang. Mula-mula anak ini takut, jadi nomor 1 begitu keluar dari sekolah, dia langsung cepat-cepat lari ya ke rumahnya. Dan satu hari apa yang terjadi setelah kelas 1 dia naik kelas 2, setelah kelas 2 SD dia naik kelas 3 SD, badannya kan mulai besar. Satu hari dia cerita, dia bilang kayak gini, dia bilang, dia bilang sudah bukan anak kecil lagi. Waktu dia ulang tahun, dia mengatakan saya bukan anak kecil lagi. Saya sudah berani pergi sekolah sendiri dan pulang sendiri. Dan tahu nggak, dia bilang, nggak ada apa-apa katanya. Seperti mama bilang, nggak ada apa-apa. Mamanya diam aja. Dan satu hari apa yang terjadi setelah dia kelas 6 SD, apa yang terjadi ialah kalau di sana kelas 8 ya, kelas 8 di mana dia berhenti sekolah, masuk ke junior high. Jadi dia udah selesai SD, yaitu dia masuk ke junior high. Dia ceritakan lagi, dia bilang katanya, saya waktu itu dengan berani melewati itu semuanya. Apa yang terjadi? Ibunya mengatakan demikian. Dia 4 mata saja. Kamu ingat, kamu ikut? Ya, saya ambil kata-kata mama, saya melakukan. Ibunya mengatakan demikian. Apakah engkau tahu setiap pagi kalau kamu pergi ke sekolah, saya selalu mengikuti kamu di belakang kamu. Ibunya ya nggak ketawa, saya ketawa. Dia bilang, apakah kamu tahu setiap hari without fail, tanpa gagal, meskipun mama sakit, meskipun hujan, mama selalu ikutin kamu, yaitu sampai kamu masuk ke pekarangan sekolah. Begitu juga waktu kamu pulang jam 3.30 sore, saya sudah berada di situ jam 3 sore, menantikan kamu keluar dari pekarangan sekolah. Dan saya akan mengikuti kamu sampai di rumah, pekarangan rumah dengan selamat. Jadi ibunya melakukan itu selama dia 1 SD, kelas 2 SD, dia melakukan terus. Dan disitulah kita melihat, sebetulnya kita pikir kita sendirian, tapi kita tidak sendirian. Benar nggak? Ya, Tuhan yaitu seperti Rasul Paulus mengirimkan malaikatnya. Kita nggak bisa lihat mata kita, tapi saya percaya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Saya percaya yaitu Tuhan dikatakan mengirimkan Roh Kudusnya di dalam kita. Makanya roh kita jauh lebih besar daripada segala sesuatu dalam dunia ini. Karena bukan roh manusia, tapi roh Allah yang bersama kita membuat kita jauh lebih besar daripada segala sesuatu dalam dunia ini. Amin. Yang kedua adalah yaitu jangkar yang kuat yang dapat memegang saudara dan saya adalah firman Tuhan atau janji-janji Tuhan. Seperti tadi yang saya baca di ayat 24 dan 25. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Dan di sini juga dikatakan, maka semua orang yang ada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Malaikat itu menyampaikan. Ayat 25, malaikatnya ini mengatakan, sebab itu tabahlah hatimu saudara-saudara. Ini Rasul Paulus mengatakan, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan yaitu Allah, Tuhan berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Roma 4 ayat 21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah dijanjikannya. Ini yang sudah terhitung ya saudara, yaitu kurang lebih ada 8.810 janji Tuhan dalam Alkitab untuk kita semua. Dan semua janji itu adalah baik adanya, dan semua janji itu adalah berkat adanya. Dan saudara bisa lihat di sini bahwa yaitu Allah sendiri telah berjanji kepada kita memberikan firman-Nya. Firman kan hitam dan putih. Kalau manusia bicara, dia bisa bilang gini, enggak saya nggak ngomong kayak gitu, benar nggak? Atau enggak kamu ngomong, enggak siapa bilang? Saya nggak ngomong kayak gitu. Atau orang mengatakan gini, saya suka orang, bukannya kamu ngomong gitu. Enggak, Pastor Dewi salah. Maksudnya saya gini-gini. Enggak, pengertian saya gitu. Itu dia. Maksudnya saya, enggak, salah Pastor Dewi. Harus lihat seluruhannya. Jangan lihat secuilnya. Maksudnya saya gini gitu. Ya pokoknya kalau mereka mau mengelak, mereka bisa mengelak lah ya. Tapi kita lihat di sini, Allah tuh tidak demikian. Makanya dikatakan Allah bukanlah anak manusia sehingga dia berdusta, ataupun dia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Enggak. Dia nggak menyesal sama sekali bahwa dia memberkati saudara. Dia nggak menyesal sama sekali dia mau melindungi saudara.
Dia nggak menyesal sama sekali bahwa dia adalah gunung batu saudara, dia adalah kota benteng saudara. Dia nggak menyesal sama sekali bahwa dia telah memberi kuasa kepada saudara untuk menginjak ular dan kalajengking. Dia nggak menyesal sama sekali dia telah memilih saudara sebagai anaknya. Sama sekali dia nggak menyesal. Itu luar biasanya Tuhan kita. Ya, jadi kita lihat janji Tuhan sebetulnya adalah jangkar yang kuat. Nomor satu, kita tahu Tuhan itu selalu hadir. Meskipun kita nggak lihat, tapi Tuhan itu luar biasa. Dia selalu menjaga kita. Bukan kebetulan. Orang suka, aduh puji Tuhan ya, kebetulan ya, tadi jadi kecelakaan. Untungnya saya nggak keserempet mobil. Untung saya nggak keserempet motor, atau untung saya nggak keserempet beca atau apapun juga. Bukan untungnya, tapi karena Tuhan menyertai saudara. Kedua, yaitu firman Tuhan. Itulah jangkar kita yang sangat kuat, ya, dan untuk kehidupan kita. Dan firman kuat Tuhan itu adalah pengharapan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menetapi janji. Jadi firman Tuhan adalah, kalau buat saya itu benar-benar pengharapan yang kuat. Kalau manusia nggak bisa dipegang, kata-kata orang itu meninggal, maaf, kata-katanya habis, janjinya habis. Tapi Tuhan tuh nggak pernah meninggal. Jadi firman-Nya, janjinya itu selama-lamanya. Yang ketiga, yaitu jangkar yang kuat adalah iman dan kesabaran kita. Di dalam Ibrani 6 ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Amin. Ya, karena semua badai ya, ini menurut saya, dalam kehidupan kita nggak tahu kok musim kemarau dalam kehidupan kita berapa lama. Kita nggak tahu kesulitan yang kita harus lewati berapa lama. Kita nggak tahu kita di PHK kan, kita nggak tahu kapan kita dapat pekerjaan lagi. Kita nggak tahu, yaitu kalau kita utang ke orang, apakah orang itu mau mengampuni kita nggak tahu. Berapa lama kita bisa cicil, kita nggak tahu. Memang bisa, tapi benar-benar terjadinya karena kita nggak tahu akan hari esok, benar nggak? Jadi kalau boleh saya katakan, kita nggak tahu berapa lama badai dalam kehidupan dan berapa lama kita harus lewati semuanya itu, kita nggak tahu. Dan dalam setiap badai itu pasti ada kerusakan-kerusakan, bahkan dapat merenggut nyawa. Tapi yang terpenting adalah di dalam setiap badai kehidupan, kalau menurut saya yang terpenting ialah apa? Untuk kita terus tetap teguh di dalam Tuhan, memegang janji Tuhan, memiliki iman di dalam Tuhan. Iman di dalam Tuhan bahwa Tuhan tahu di dalam segala sesuatu, bahwa iman di dalam Tuhan bahwa tahu dan yakin bahwa Tuhan beserta kita, tidak pernah meninggalkan kita. Untuk kita dapat melewati semuanya itu. Dan sudah pasti, yaitu tetap memiliki kita semangat untuk memandang hari esok. Makanya seperti firman-Nya itu mengatakan, mereka mengharapkan untuk cepat, yaitu pagi-paginya itu cepat hari pagi. Tapi bisa nggak pagi itu masih ada badai? Bisa, saudara. Benar nggak? Iya kan? Hujan berapa lama sih hujannya? Bisa nggak? Hari malam ini deras hujannya, udah banjir, besok pagi masih hujan. Masih bisa. Bisa nggak hujannya lebih deras lagi? Bisa. Tapi kita tetap semangat, bukan? Kita bukan karena kita banjir terus kita nggak semangat. Enggak, justru kita banjir, kita harus semangat lebih lagi. Benar nggak? Rumah kita kebanjiran, saya dulu rumahnya ada tempat saya sewa kebanjir, kacoa itu semua datang dari, kacoanya itu banyak banget. Itu saya udah disemprotin, masih ada. Terus udah gitu airnya nggak surut-surut, tambah banyak lagi airnya. Tapi itu membuat kita kita nggak usah tidur malamnya, tapi kita tetap semangat, benar nggak ya? Kita tetap semangat, kita percaya Tuhan kapan kita doa supaya air hujannya, hujannya itu berhenti. Kita tetap semangat, kita tetap positif dalam Tuhan. Kita tetap yaitu positif karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita tetap positif. Dari sebab itu dikatakan satu hal mengenai iman, tapi iman nggak mungkin berjalan sendirian. Tapi iman itu pasti berjalan dengan kesabaran. Percaya nggak saudara? Karena kalau ada orang iman, pasti dia bersabar. Coba deh pikir, kalau saya ada iman, yaitu saya ada iman di dalam Tuhan, pasti saya bersabar, Tuhan akan menolong saya. Karena saya percaya, yaitu Tuhan pasti menolong saya. Dari sebab itu saya bersabar untuk pertolongan Tuhan itu datang dalam kehidupan saya. Benar nggak? Dari sebab itu saya mengatakan iman dan kesabaran. Kalau saudara ada iman, pasti saudara ada kesabaran. Saudara ada iman, pasti saudara ada pengharapan untuk hari esok. Karena saudara tahu, yaitu pengharapan saudara di dalam Tuhan saudara yang hidup. Amin. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah apa? Perkumpulan saudara seiman saudara. Ya, saya tahu sekarang banyak online, tapi apa yang saya bacakan di sini, di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan,
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Ada kalanya saudara menasehati saya, ada kalanya saya menasehati saudara. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu dia ya, dikatakan Khotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain, itu untuk mengangkatnya. Jadi, kalau kita lihat di sini, yaitu teman seiman di dalam Tuhan yang benar, maksud saya yang benar bisa bicara sama saudara, yang bisa menegur saudara, yang bisa menguatkan saudara. Bukan teman ya, maksud saya, teman, oh ya saya senang-senang, yaitu kita jalan-jalan, kita makan bakso, kita ngerumpi-ngerumpi. Tetapi apa yang saya mendorong saudara ialah, saudara yaitu tetap ke gereja, tetap yaitu memiliki kelompok sel atau life group atau persekutuan doa yang kuat, yang dapat menolong saudara, yaitu jika ada ibadah pertengahan minggu, hadir di dalam ibadah pertengahan minggu. Jika ada yaitu kelas pendalaman Alkitab, hadirlah dalam kelas pendalaman Alkitab. Karena hal-hal ini yang akan menguatkan saudara. Kita tidak tahu yaitu kapan badai itu menghantam kita. Tetapi jika kita tumbuh di dalam satu gereja lokal, memiliki yaitu jaringan yang kuat, maksudnya jaringan orang-orang seiman yang kuat, mereka akan menolong saudara. Mereka akan menguatkan saudara. Mereka yang akan mengatakan pada saudara, ayo bangkit lagi. Meskipun kita kesel waktu dengarnya, mereka yang akan teleponin saudara, kenapa kamu nggak gereja? Sebel nggak kalau lagi? Sebel. Tapi justru mereka yang menyelamatkan, membangkitkan iman kita, benar nggak? Mereka akan, hari ini udah doa belum? Kenapa kamu bangun terlambat? Kamu doa. Kesel nggak? Sebel. Tapi justru kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada orang-orang yaitu yang seiman, yang mendorong kita, yang membangkitkan kita untuk dapat melewati badai-badai kehidupan kita. Amin. Amin saudara sekalian, saya percaya yaitu sederhana sekali, 4, jangan lupa yaitu sekali lagi 4 jangkar di dalam kehidupan kita dalam rohani, yaitu nomor 1, yaitu jangkar yang pertama, hadirat Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Sesuai dengan janjinya, Dia tidak pernah akan meninggalkan atau melupakan kita. Jangkar yang kedua, yaitu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah apa? Janji-janji Tuhan. Sekali lagi, firman itu hitam dan putih. Saudara bakar satu buku ini, tetap masih ada tulisannya banyak di toko buku dan di lain-lain. Benar kan? Kalau manusia, ya kan? Kalau surat wasiatnya kebakar, habis dah surat wasiatnya cuma sekali. Tapi firman Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara dapat firmankan Tuhan. Janji Dia adalah ya dan amin, hitam di atas putih, Dia pasti melakukan bagi saudara. Amin. Dan yang ketiga, pegang erat janji Tuhan saudara. Yang ketiga, sekali lagi, iman dan kesabaran. Saudara ada iman dalam Yesus, pasti saudara sabar menanti untuk Dia, yaitu mengeluarkan saudara. Bersama-sama Dia keluar dari badai kehidupan saudara. Amin. Yang keempat adalah tidak lupa perkumpulan saudara seiman. Ya, karena saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan memberikan yaitu perkumpulan saudara seiman. Dikatakan yaitu supaya sama-sama saudara bara api itu tetap menyala. Benar nggak? Bara api itu tetap menyala. Artinya iman saudara itu tetap menyala. Tidak padam. Kalau satu padamnya cepat. Tapi kalau bara api itu tambah banyak itu, dia tetap menyala. Iman saudara tetap menyala di dalam Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan dalam doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan dari kehidupan Rasul Paulus. Kami sangat belajar, sangat banyak sekali Tuhan. Kami tidak tahu yaitu kapan badai itu menerpa. Kami tidak tahu kapan badai itu juga habis atau berkesudahan. Tapi yang penting Tuhan di dalam segala sesuatu itu, apa yang kami perlu tahu ialah Tuhan Yesus di dalam kapal kami. Tuhan Yesus berserta kami di dalam badai-badai kehidupan kami. Dan Kau sekali lagi telah memberikan kepada kami 4 jangkar kehidupan untuk kami pegang erat-erat Tuhan. Dan tidak melupakan satu jangkar pun. Karena kami tahu semua keempat jangkar iman tersebut Tuhan
adalah baik untuk kami dapat melewati setiap badai-badai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan pada sore hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah tingkap surga itu dibukakan bagi saudara sekalian semua, dimanapun saudara berada. Dan juga biarlah perlindungan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara. Kasih, damai sejahtera, sukacita, dan setiap berkat-berkat rohani dilimpahkan dalam saudara sekalian. Dan percaya, yaitu berkat jasmani pun akan dilimpahkan kepada saudara sekalian semua. Biarlah kedua tangan saudara itu diberkati oleh Tuhan dan memberikan kecukupan dalam kehidupan saudara. Dan juga Tuhan sendiri memberikan kesehatan kepada saudara, yaitu bagian apapun tubuh saudara yang sakit, percaya bahwa Tuhan sendiri yang menyembuhkan saudara dengan bilu-bilunya. Firman mengatakan Dia telah menyembuhkan saudara. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, yaitu satu diselamatkan, biarlah seluruh rumah tangga saudara diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. Sekali lagi saudara tetap positif, yaitu tetap menghadapi hari esok dengan kuat dan keyakinan saudara di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.